Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Nusa Dua, ingin melihat kapal-kapal berlabuh. Selamat siang hadirin semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan ikut berpartisipasi dalam acara yang insya Allah berkah ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat para dewan juri, seluruh staf-staf Bank Indonesia, dan seluruh panitia acara. Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Berdirinya saya di sini bukan untuk ngopi, apalagi cari suami. Saya berdiri di sini dengan kaki untuk mengikuti lomba BI. Dan terutama dari yang paling utama, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit dari hal-hal penting mengenai halal lifestyle di era modernisasi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti banyak bertanya-tanya, apa sih halal lifestyle itu? Makan makanan halal atau minum-minuman halal? Makanan atau minuman halal itu masih basic dari halal. Di era modernisasi ini, halal telah mencakup banyak hal. Halal lifestyle atau gaya hidup halal merupakan kehidupan dengan mengedepankan prinsip halal di setiap aspek kehidupan. Contoh, mulai dari aktivitas, tingkah laku, atau produk yang digunakan. Jadi, para jamaah sekalian, halal itu tidak hanya tentang makanan dan minuman, tapi juga tentang kebiasaan, minat, sampai aktivitas sehari-hari. Berbicara tentang halal lifestyle, bagaimana sih cara penerapan halal lifestyle itu? Di sini saya akan berikan satu contoh. Penerapan produk asuransi syariah misalnya. Asuransi syariah telah disesuaikan dengan prinsip tolong-menolong dan saling menjaga antar peserta. Asuransi syariah juga sebagai sarana ikhtiar bagi seorang muslim tanpa mendahului takdirnya. Asuransi syariah juga memiliki akad, tapi bukan akad nikah. Akad yang pertama ada akad tijarah, akad tabaruk, dan akad wakalah bil ujroh. Asuransi syariah juga memiliki landasan di dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi, apa hikmah yang dapat kita ambil dalam penerapan halal lifestyle? Yang pertama, apapun yang akan dimasukkan ke dalam perut kita harus atas izin yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar doa tidak terhalang. Yang ketiga, mencegah api neraka. Yang keempat,
terhindar dari timbulnya penyakit, dan yang paling penting adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tiba di bagian akhirnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan berkenan di hati para hadirin semua, dan semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit pantun. Karena saya mulainya dengan pantun, maka saya akan mengakhirinya dengan pantun. Birunya laut, cantiknya alam, ikan paus pandai menyelam. Dari hati yang paling dalam, saya tutup pidato ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.